Apa kabar pemirsa setia TVR Parlemen dimanapun Anda berada, senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam program TVR 17 bersama saya Elisa Purba. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Anggota Komisi 8 DPR RI menyoroti potensi pengelolaan asrama haji Lampung dioptimalkan kembali sehingga memberikan nilai tambah. Asrama Haji Lampung merupakan embarkasi antara. Pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026, 14 kloter haji diberangkatkan melalui embarkasi Lampung. Anggota Komisi 8 DPR RI menyoroti potensi pengelolaan asrama haji Lampung dioptimalkan lagi sehingga mampu memberikan nilai tambah. Fasilitas yang tersedia di asrama haji ini sudah cukup baik, namun SDM pengelola asrama haji masih kurang. Haini Relawati mendorong Kementerian Haji mempertimbangkan pendirian Badan Layanan Umum atau BLU untuk memberikan keleluasaan dalam pengelolaan sumber daya manusia maupun pemanfaatan aset asrama haji Lampung. Keberadaan BLU diharapkan mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai standar pelayanan sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah bisa terus ditingkatkan. Selain itu, pemanfaatan aset dan pengelolaan pendapatan dari fasilitas asrama haji bisa lebih dioptimalkan. Saya tadi menyarankan kalau sebelumnya di bawah Kemenak adalah UPT dengan adanya fasilitas sarana prasarana seperti contohnya pada hari ini kami kunjungi, rasa-rasanya Kemenhaj perlu membentuk Badan Layanan Usaha atau BLU di mana keleluasaannya untuk baik menyangkut sumber daya manusianya, karena kalau regulasi pemerintah outsourcing itu hanya boleh untuk 3 hal, yaitu yang pertama driver, kedua penjaga malam dan yang ketiga untuk cleaning service. Sedangkan untuk BLU itu pun juga memberikan keleluasaan untuk mengelola sumber-sumber pendapatan yang diperoleh dari hasil itu. Haini Relawati mendorong adanya regulasi kelembagaan yang mendukung pengelolaan asrama haji Lampung lebih profesional dan berkelanjutan sehingga berkembang menjadi pusat layanan ibadah yang lebih berdaya guna. Dari Bandar Lampung, Niken Wardining, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari mengatakan perkembangan sektor pariwisata harus diimbangi sistem keselamatan yang memadai, serta aspek digitalisasi yang juga perlu menjadi perhatian dengan dibuatnya website khusus untuk mengakses tiket dan asuransi perjalanan. KSOP kelas 3 Labuan Bajo mencatat, pada semester 1 2026, KSOP telah menerbitkan 20.562 surat persetujuan berlayar dengan total penumpang wisatawan sebanyak 232.354 orang. Anggota Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah memperkuat sistem keselamatan transportasi laut di Labuan Bajo. Erna Sari mengatakan, sektor pariwisata di Labuan Bajo telah menyumbang kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah. Perkembangan sektor pariwisata harus diimbangi sistem keselamatan yang memadai untuk memastikan keamanan dan keselamatan wisatawan. Aspek digitalisasi juga perlu menjadi perhatian dengan dibuatnya website khusus untuk mengakses tiket dan asuransi perjalanan sehingga memudahkan para wisatawan. Kesiapan kapal SAR-nya juga harus siap kapal cepat SAR-nya. Kemudian kesiapan misalnya di pelabuhan disiapkan juga fasilitas untuk pertolongan pertama juga harus ada di sana. Kemudian kita juga butuh pos-pos SAR ya yang harus ada tersebar di Kabupaten Manggarai Barat. Jadi keselamatan terhadap pariwisata ini penting. Sementara itu Hamid Nur menyatakan, pesannya perkembangan wisata di Labuan Bajo harus diimbangi penguatan infrastruktur, aksesibilitas, dan kualitas destinasi wisata. Komisi 5 DPR RI berkomitmen mendukung alokasi anggaran untuk penyediaan infrastruktur yang layak dan berkualitas agar pariwisata di Labuan Bajo terus bertumbuh. Dan trennya ini 2026 ini juga mengalami kenaikan, bahkan okupansi hotel di sini hampir 100% setiap harinya, apalagi kalau baik season momen-momen weekend dan sebagainya ini luar biasa pertumbuhan wisata. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Tiara Mustika, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 12 DPR RI mendorong pembangunan green energy secara bertahap untuk menjaga ketahanan pasokan listrik dan memenuhi kebutuhan listrik Bali, guna mendukung komitmen Bali sebagai destinasi pariwisata yang ramah lingkungan. Cadangan daya sistem kelistrikan Bali pada tahun 2026 menipis dengan margin sekitar 1,5 hingga 2% dengan kapasitas daya mampu 1.518 MW dan beban puncak harian mencapai 1.227 MW. Anggota Komisi 12 DPR RI mendorong pembangunan green energy secara bertahap untuk menjaga ketahanan pasokan listrik dan memenuhi kebutuhan listrik Bali.
Hal ini sekaligus mendukung komitmen Bali sebagai destinasi pariwisata yang ramah lingkungan. Syarif Fasa berpendapat, dengan pertumbuhan kebutuhan listrik tertinggi secara nasional, ketersediaan listrik Bali harus diimbangi penambahan pasokan energi yang memadai agar keandalan sistem kelistrikan tetap terjaga. PLN wilayah Bali perlu mempertimbangkan menambah pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan, seperti energi surya, angin, maupun energi bersih lainnya. Hal ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sistem kelistrikan di Bali yang berkelanjutan. Tidak bisa kita membangun PLTU lagi karena memang di sini Bali harus kita bebaskan juga dari permasalahan masalah iklim, udara dan lain sebagainya. Jadi kita buat Bali ini seperti energi hijau ya, seperti energi misalnya energi renewable misalnya surya, kemudian angin dan lain sebagainya yang bisa kita manfaatkan di Bali ini nanti. Atau gas ya, gas yang paling utama yang paling memungkinkan adalah gas ya, karena sumber gasnya dekat juga di Bali ini, kemudian juga cadangan gas kita juga cukup sangat banyak sekali. Komisi 12 DPR RI menegaskan komitmen untuk mengawal transisi energi di Bali melalui pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan secara bertahap sehingga menjaga ketahanan listrik daerah wisata yang mengedepankan aspek lingkungan. Dari Denpasar, Bali, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Aktivitas pertambangan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dengan tetap mematuhi seluruh ketentuan perizinan dan menjaga kelestarian lingkungan. DPR RI menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan hak masyarakat maupun keberlanjutan ekosistem demi kepentingan jangka pendek. Mari kita simak liputan selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, DPR RI terus mengawal tata kelola sektor pertambangan agar berjalan sesuai aturan, transparan, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan serta masyarakat di sekitar wilayah tambang. Kepatuhan terhadap perizinan merupakan fondasi penting untuk mencegah konflik, kerusakan lingkungan, dan kerugian negara. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pertambangan memang menggerakkan ekonomi, namun
ketika keuntungan dibayar dengan rusaknya lingkungan dan hilangnya sumber penghidupan masyarakat, negara tak boleh tinggal diam. Pengawasan harus hadir untuk memastikan pembangunan tidak mengorbankan keadilan sosial dan kelestarian alam. Temuan Komisi 4 DPR RI saat kunjungan reses ke kawasan tambang PT Bumi Sukses Sindo di Pesanggaran, Banyuwangi menjadi alarm bagi tata kelola pertambangan nasional. Secara administratif, perusahaan dinilai memenuhi ketentuan. Namun di lapangan muncul berbagai persoalan sosial dan ekologi yang tidak bisa diabaikan. Berdasarkan peta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, terdapat dugaan 2 titik penambangan di luar wilayah konsesi. Temuan ini diperkuat dengan keluhan masyarakat mengenai kerusakan kawasan penyangga dan menurunnya hasil tangkapan nelayan. Kalau dalam konteks regulasinya, kepatuhan administratif mungkin jalan, tapi realitas sosial ekologisnya yang tadi banyak saya pertanyakan. Saya kira tadi kita berterima kasih masyarakat memberikan masukan secara objektif, dan itu tentu tadi juga Bu Ketua sampaikan akan kita tindak lanjuti dalam rapat kerja. Tapi satu hal yang penting juga, tadi saya menyampaikan satu peta di mana di situ ditemukan BSI melakukan penambangan di luar konsesinya. Yang kedua, terhadap daerah penyangga termasuk yang merusak lingkungan kayak tadi yang di pinggiran laut itu ya harus segera diselesaikan. Kalau enggak, dulu masyarakat di sana itu menjadi nelayan. Nelayan kemudian menghilang karena hasil tangkapannya yang kecil. Jadi kalau secara umum memang pendapatan ikan di Banyuwangi volumenya naik, tapi itu karena budidaya. Hasil tangkap yang di perairan itu mengecil. Saya kira ada banyak persoalan tadi dan kita akan rumuskan semuanya. Kita sekali lagi terima kasih kepada masyarakat Pesanggaran atas masukan-masukannya. Realitas ini menunjukkan bahwa kepatuhan administrasi saja belum cukup. Industri tambang juga wajib memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya luas wilayah izin, melainkan ruang hidup masyarakat. Komisi 4 DPR RI juga menyoroti nasib kelompok tani hutan Wonoasih. Warga mengaku telah mengelola lahan selama puluhan tahun, namun izin mereka dicabut tanpa sosialisasi yang memadai. Sebagian anggota kelompok tani bahkan menghadapi proses hukum. Kondisi ini menegaskan pentingnya kepastian hukum yang berkeadilan. Penegakan aturan harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak masyarakat. Termasuk tadi kalau soal KTH Wonoasih, tadi ada ketuanya datang, beberapa yang memang dipanggil oleh Polresta. Kita minta itu agar tidak bisa terburu-buru untuk menyatakan mereka bersalah. Apapun mereka sudah puluhan tahun mengelola lahan itu, tiba-tiba kemudian kulin kakaknya dicabut, mereka tidak tahu, sehingga tidak salah kalau mereka misalkan tetap mengelola atas tanah itu. Saya nggak tahu apapun hasilnya nanti, saya tadi juga sudah ketemu dengan direktur, saya sampaikan skemanya harus bisa menguntungkan, melegakan semua pihak, termasuk bagi lingkungan Banyuwangi. Meski PT BSI telah menjalankan program CSR melalui dukungan terhadap fasilitas umum dan kegiatan pariwisata di Pulau Merah, namun CSR tidak dapat menggantikan kewajiban reklamasi, pemulihan lingkungan, dan kepatuhan terhadap batas konsesi. Pengawasan DPR menegaskan bahwa pertambangan harus berjalan sesuai izin, memenuhi kewajiban reklamasi, serta memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat. Pembangunan ekonomi dan investasi memang penting, namun kemajuan tidak akan bermakna jika dibayar dengan rusaknya lingkungan dan hilangnya mata pencaharian rakyat. Temuan Komisi 4 DPR RI menjadi pengingat bahwa tata kelola pertambangan harus berpijak pada 3 prinsip utama: kepatuhan hukum, perlindungan lingkungan, dan keadilan bagi masyarakat. Hanya dengan demikian, kekayaan alam Indonesia dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang. Pemirsa, kematian dokter peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS di RSUD Tengku Rafian Siak kembali menjadi alarm bagi dunia pendidikan kedokteran.
Menyusul kasus tersebut, Komisi 9 DPR RI mendesak aparat mengusut tuntas penyebab kematian korban. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kembali di TVR 17, pemirsa, menindaklanjuti kasus kematian dokter PPDS di Siak, Komisi 9 DPR RI juga mengevaluasi sistem pendidikan PPDS agar dugaan perundungan maupun tekanan berlebihan tidak terus berulang. Dan untuk selengkapnya berikut laporan dari Dadi Ramadan dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silahkan Dadi. Pemirsa TVR Parlemen, dunia kesehatan kembali menuai sorotan. Belum lama telah terjadi kematian seorang dokter dari program pendidikan dokter spesialis PPDS di Riau yang menyita perhatian publik. Yang dimana ini merupakan salah satu dilematis dari dunia kesehatan yang sebelumnya juga pernah terjadi di Rumah Sakit Umum Pusat Kando, Manado, Sulawesi Utara yang meninggal dengan dugaan mengalami perundungan. Tentunya ini menjadi sorotan bagaimana pengawasan dari sistem PPDS yang berlangsung di Indonesia ini. Dan tentunya kita akan tanyakan langsung sebetulnya apa yang menjadi permasalahan dari penyelenggaraan PPDS ini bersama dengan anggota Komisi 9 yang sudah hadir bersama kami, Bapak Ahmad Riyad. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Ini Pak kembali terjadi lagi Pak permasalahan dokter yang meninggal Pak ketika melakukan program PPDS ini Pak. Tentunya ini sudah menjadi kesekian kali evaluasi dari Komisi 9. Sebetulnya berarti evaluasi yang dilakukan oleh Komisi 9 ini belum dilaksanakan sepenuhnya Pak oleh pemerintah. Tanggapannya seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Ini berulang ya. Dan Komisi 9 di dalam rapat dengar pendapat bersama Kemenkes kita sudah mengingatkan ketika ada peristiwa ya dokter yang meninggal ya yang katakanlah karena mengalami tekanan ya kan dari keluarga pasien ya. Kemudian sekarang justru meninggal dokter AKL usianya masih muda 30 tahun ya di Rumah Sakit Tengku Rafian ya Siak Riau, suatu usia yang sangat muda di mana dokter ini sedang melaksanakan program PPDS ya, program pendidikan dokter spesialis dan kebetulan ini dokter anestesi. Ya, dokter yang sangat strategis karena setiap pelaksanaan operasi bedah itu memerlukan dokter anestesi. Tentu di satu sisi kami dari Komisi 9, saya Ahmad Riyad dari Dapil Jabar 5 Kabupaten Bogor merasa prihatin dan juga ini harus menjadi evaluasi yang kesekian kalinya ya, buat katakanlah program pendidikan dokter spesialis ini agar betul-betul dicari titik persoalannya ya, dan juga ini bagi Universitas Riau ya tentu berkoordinasi dengan aparat kepolisian harus memastikan ya kira-kira apa penyebab ya karena ini meninggal tidak jauh dari rumah sakit ya dari RSUD ya, di Semak Belukar ya dan kebetulan juga dia sedang dicari oleh istrinya dan terdeteksi dari CCTV pergerakan ya
Kebetulan istrinya juga seorang dokter, ya, yang juga sangat masih muda di usia 31 tahun. Jadi kami Komisi 9 ingin memastikan ya, kepada Kemenkes dan juga aparat penegak hukum untuk bisa mendeteksi ya, sehingga dari hasil katakanlah penyelidikan ya, penyidikan itu dilakukan langkah-langkah yang jangan sampai terulang kembali ya. Demikian, karena dokter ini menjaga keselamatan jiwa atau pasien ya, dan juga dokter juga harus dijaga keselamatannya. Pak, kalau terkait dengan adakah dari Komisi 9 nantinya akan mendorong terkait bagaimana evaluasi Pak dari regulasi yang diterbitkan oleh Kemenkes dan juga Kemendikbudristek nih Pak untuk merevisi regulasi proteksi dan juga jam kerja bagi para dokter spesialis yang sedang menempuh dunia pendidikan Pak, seperti apa Pak? Komisi 9 sudah pernah mengundang Kementerian Dikti Ristek ya, dan juga Kementerian Kesehatan ya, bersamaan di ruang Komisi 9 ini, dan waktu itu juga sudah kami sampaikan ya, dan ini tentu harus menjadi suatu pelajaran agar sistem yang ada ya jangan sampai terlampau katakanlah overdosis ya, memberatkan yang sehingga menimbulkan depresi misalkan ya buat dokter, tapi dilakukan suatu sistem yang humanis. Di sisi yang lain juga dengan pendidikan katakanlah dokter spesialis ini memiliki kompetensi ya, dan di sisi yang lain juga tentu bisa menjaga keselamatan para calon dokter yang merupakan katakanlah pahlawan ya, yang telah menyelamatkan jiwa pasien yang berobat. Apalagi ini dokter anestesi ya. Pak, kalau terkait dengan nantinya kan ini akan ditindaklanjuti dan juga diselidiki oleh pihak aparat keamanan Pak. Lalu bagaimana Komisi 9 nantinya akan mengawal Pak agar untuk bisa mendapatkan keadilan dan juga keberadilan bagi keluarga korban Pak, terkait bagaimana penyelidikan ini nantinya bisa transparan dan terbuka kepada publik Pak? Kami Komisi 9 mengadakan rapat dengan Kementerian Kesehatan ya, meskipun itu rapat pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun 2025, tapi saya akan juga menyampaikan ya atas kehadiran nanti Pak Menkes untuk bisa memastikan bahwa dari kementerian terkait bisa melakukan suatu langkah-langkah yang betul-betul profesional ya, yang melindungi keselamatan para calon dokter, apalagi dokter spesialis anestesi. Ya, saya juga pernah melakukan suatu langkah medis di anestesi. Kuncinya di anestesi. Ya, kalau anestesinya baik, maka operasi berjalan dengan baik. Tapi kalau anestesinya tidak kompeten, ya maka operasi juga bisa gagal. Jadi sangat strategisnya dokter anestesi ini. Baik, terima kasih Pak Ahmad Ruhyat Pak atas waktunya Pak. Dan pemirsa, tadi itulah pembahasan kita bersama dengan Pak Ahmad Ruhyat terkait bagaimana kondisi yang telah terjadi, yaitu ada seorang dokter yang ditemukan tewas dalam tugas pendidikan PPDS, dan ini tentunya Komisi 9 DPR RI akan terus memantau dan juga akan menanyakan langsung dengan Kementerian Kesehatan bagaimana tindak lanjut dan juga transparansi dari penanganan kasus terkait dengan kematian dokter di program PPDS ini. Dan pemirsa, sekian dari saya dari Ramadan, kembali ke rekan kami di studio. Terima kasih. Terima kasih Dadi, dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Rukun sakabena. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen.
Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kembali di TVR 17 dan pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama Zia Ulbar, silahkan. Baik, terima kasih Alisa dan pemirsa. Mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Komisi 10 DPR RI tegaskan rancangan Undang-Undang Sisdiknas dan pembentukan URI merupakan proses yang berbeda. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di sini Komisi 10 DPR RI tegaskan bahwa pembahasan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional merupakan proses legislasi yang berbeda dan tidak berkaitan langsung dengan wacana pembentukan Universitas Republik Indonesia. Penegasan ini disampaikan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh sekaligus menghindari munculnya persepsi yang keliru terhadap arah kebijakan pendidikan nasional. DPR RI memastikan setiap agenda pembahasan dilakukan secara terpisah berdasarkan mekanisme, kajian, dan kebutuhan yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Melalui fungsi legislasi dan pengawasan, Komisi 10 DPR RI berkomitmen mengawal setiap kebijakan pendidikan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan bangsa. Pembahasan rancangan Undang-Undang Sisdiknas difokuskan pada upaya memperkuat sistem pendidikan nasional agar lebih adaptif terhadap tantangan zaman. Sementara setiap usulan terkait pembentukan institusi pendidikan baru akan melalui mekanisme tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, DPR RI menegaskan bahwa kedua proses tersebut memiliki ruang pembahasan, tujuan, dan landasan kebijakan yang berbeda. Kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu Komisi 3 DPR RI serap aspirasi daerah untuk perkuat penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di sini Komisi 3 DPR RI terus mengintensifkan penyusunan rancangan Undang-Undang tentang perampasan aset dengan menyerap berbagai aspirasi dari pemerintah daerah, akademisi, aparat penegak hukum, hingga elemen masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan substansi rancangan undang-undang mampu menjawab kebutuhan di lapangan, sekaligus memperkuat upaya negara dalam memberantas tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi lainnya secara lebih efektif. DPR RI menilai masukan dari daerah menjadi bagian penting dalam menghadirkan regulasi yang implementatif dan berkeadilan. Melalui fungsi legislasi, Komisi 3 DPR RI berkomitmen menyusun rancangan Undang-Undang Perampasan Aset secara cermat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta akuntabilitas penegakan hukum. Seluruh aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan penyempurnaan naskah rancangan undang-undang agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan memperkuat sistem hukum nasional. Dengan pendekatan yang partisipatif, DPR RI berharap regulasi yang dihasilkan dapat menjadi instrumen efektif dalam mengembalikan aset hasil kejahatan untuk kepentingan negara dan juga rakyat. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yaitu terkait Komisi 10 DPR RI tegaskan rancangan Undang-Undang Sisdiknas dan pembentukan URI merupakan proses yang berbeda. Serta Komisi 3 DPR RI serap aspirasi daerah untuk perkuat penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Sekian dari saya, Zia Ulbar. Kembali ke Elisa. Terima
Terima kasih Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Elisa Purba beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.